beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-425 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Mas Niko sebagai Nambi, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Elias sebagai Gajah Biru, Eni Budiono sebagai Nyai Gajah Biru, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Refli Lubis sebagai Demung Wira, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit sunyi senyap. Arya Kamandanu dan Sakawuni menundukkan wajahnya ke lantai. Para hadirin saling berpandangan, tapi tidak seorang pun di antara mereka mengeluarkan kata-kata. Sementara itu, Sang Prabu sendiri tidak langsung memberikan jawaban atas permohonan Arya Kamandanu. Untuk sesaat lamanya beliau nampak merenung di atas singgasananya. Wajah Arya Kamandanu kembali tengadah ketika terdengar suara Sang Prabu. Arya Kamandanu. Iya, Gusti. Jadi kau ingin agar Gajah Biru kubebaskan dari ruang tahanan? Iya, Gusti. Kalau Gusti tidak keberatan, itulah permohonan hamba. Tapi kalau misalnya Gusti keberatan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, hamba juga tidak apa-apa. Hamba hanya ingin agar para pucuk pimpinan di Majapahit ini kembali bersatu seperti semula. Hamba tidak ingin adanya perpecahan,
Hamba sangat merindukan persatuan seperti pada zaman rintisan Majapahit dahulu kala. Itu sudah pasti, Kamandanu. Kukira tak seorang pun yang hadir di Balai Paseban Agung ini menginginkan adanya perpecahan di antara kita. Sebab hanya dengan persatuanlah Majapahit akan tetap langgeng berdiri di bumi Nusantara ini. Hanya dengan persatuanlah kita semua akan mampu menangkal bahaya dari luar ataupun dari dalam tubuh Majapahit sendiri. Demikianlah harapan hamba, Gusti Prabu. Baiklah. Tapi sebelumnya aku ingin minta pendapat Paman Ramapati lebih dahulu. Bagaimana Paman Ramapati? Arya Kamandanu menginginkan agar Gajah Biru dibebaskan. Ampun Gusti Prabu. Kita semua tahu mengapa Gajah Biru dijebloskan ke dalam penjara. Gajah Biru dipenjara karena ada sebabnya. Jadi Gajah Biru berada di dalam penjara untuk menebus kekeliruannya sebagai salah seorang perwira Majapahit yang sedang menjalankan tugas. Tapi kalau memang Kamandanu menginginkan Gajah Biru dibebaskan, hamba kira kita semua perlu memperhatikan permohonannya itu. Jadi bagaimana Paman? Kau setuju Gajah Biru dibebaskan? Soal itu hamba serahkan pada kebijaksanaan Gusti Prabu. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa kita memang harus menghargai keberhasilan Arya Kamandanu dalam menunaikan tugasnya menumpas kaum perusuh. Menurut pendapat hamba Gusti Prabu, sekalipun toh nanti Gajah Biru dibebaskan, dia masih tetap harus dalam pengawasan pemerintah Majapahit. Jadi pada dasarnya hamba tidak keberatan, Gusti Prabu. Bagaimana pendapatmu, Paman Ambi? Apakah kau setuju Gajah Biru dibebaskan? Hamba setuju dengan pendapat Kakang Ramapati, Gusti Prabu. Gajah Biru bisa saja dibebaskan, asal masih tetap dilakukan pengawasan yang ketat terhadap Gajah Biru dan keluarganya. Kemudian, bagaimana pendapatmu, Paman Lubusora? Ampun Gusti Prabu. Hamba sangat setuju Gajah Biru dibebaskan, karena hamba tetap pada keyakinan semula bahwa Gajah Biru sebenarnya tidak terlalu bersalah dalam menjalankan tugasnya. Hamba tahu persis siapa Gajah Biru. Dia adalah seorang perwira yang setia, dan selama ini dia telah menunjukkan sikap setianya kepada pemerintah Majapahit. Dia rela mengorbankan apa saja demi kejayaan dan keharuman negeri Majapahit. Dalam hal ini, hamba sama sekali tidak ragu-ragu untuk memberikan kebebasan kepada Gajah Biru. Kalau toh suatu saat nanti Gajah Biru melakukan perbuatan yang dapat dianggap merugikan pemerintah Majapahit, biarlah hamba yang akan bertanggung jawab. Biarlah hamba yang akan menanganinya. Baiklah. Jadi pada dasarnya kalian semuanya setuju Gajah Biru dibebaskan. Kalau begitu, tidak ada masalah yang berat. Nah, Kamandanu. Iya, Gusti Prabu. Permohonanmu kuterima dan kululuskan. Gajah Biru akan segera memperoleh kebebasannya. Dan untuk itu, aku menugaskan Paman Ramapati ke penjara untuk menjemput Gajah Biru. Tolong Paman Ramapati, tolong antarkan Gajah Biru ke rumah kediamannya, supaya dia bisa kembali bersatu dengan keluarganya. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan segera menjalankan perintah. Sang Ramapati kemudian menghaturkan sembah 3 kali berturut-turut, sebelum kemudian melangkah meninggalkan Balai Paseban Agung dengan diiringi 4 orang anak asuhnya. Setelah Ramapati pergi, kembali sang Prabu berkata kepada para hadirin, Nah, kukira pertemuan sudah selesai. Tidak ada lagi masalah yang berat yang perlu kita bahas. Soal para utusan dari negeri bawahan, dari Jenggala, Sanggariti, Kahuripan, Tumapel, Singasari, biarlah menunggu beberapa saat lamanya. Berikanlah jamuan makan yang enak kepada para utusan itu, sebelum mereka nanti menghadap kepadaku di Balai Paseban Agung ini. Sebelum pertemuan ini kita tutup kembali, ingin rasanya aku menghaturkan puji syukur kepada para dewata yang bersemayam di atas langit.
Mudah-mudahan para Dewata Agung memberkati kita semua dan memberikan jalan yang terang bagi pemerintah Majapahit untuk meraih keberhasilan di masa-masa yang akan datang. Salam Sang Prabu. Semoga para Dewata selalu memberkatimu. Iya, Gusti Ramapati. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati lagi. Kita harus lebih waspada. Aku mempunyai rencana yang sangat besar. Suatu saat nanti, rencanaku itu pasti akan kulaksanakan. Tapi tidak sekarang. Tidak dalam waktu dekat ini. Dan aku tidak ingin rencana besarku itu gagal berantakan di tengah jalan hanya karena kita berlaku sembrono. Hanya karena kita kurang perhitungan dan menuruti hawa nafsu belaka. Rawadeng, Rapangsa, Rabanyak, dan kau Rayuyo. Kalian berempat adalah orang-orang kepercayaanku. Orang-orang dekatku. Dan kalian sudah menjadi anak angkatku sendiri. Aku menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap kalian berempat. Dan aku tidak ingin kalian melakukan suatu kekeliruan yang akhirnya akan membuat kita menjadi rugi besar. Dengar baik-baik. Mulai sekarang kita harus bermain sandiwara. Kita tidak mungkin menghadapi Arya Kamandanu dan kelompoknya. Karena sekarang ini mereka sedang memperoleh angin segar dari Sang Prabu. Karena itu kita harus bisa menahan diri. Apakah Gusti Ramapati benar-benar hendak membebaskan Gajah Biru? Ya, ini harus kulakukan. Demi nama baik kita di depan Sang Prabu. Tapi sekalipun sudah dibebaskan, kalian berempat harus tetap mengawasi gerak-gerik Gajah Biru dan keluarganya. Juga Lembu Sora dan kaki tangannya harus tetap diawasi dengan ketat. Tapi jangan sampai ketara. Harus secara diam-diam dan dari kejauhan. Orang yang bernama Arya Kamandanu itu luar biasa. Dia sakti mandraguna. Dia pun termasuk orang kuat di Majapahit ini. Dia mempunyai pendirian yang kokoh bagaikan batu karang. Dan orang seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya untuk rencana-rencana kita di masa-masa yang akan datang. Kalau bisa, rangkulah Arya Kamandanu. Ajaklah dia bergabung bersama kita. Tapi harus dengan cara yang halus. Ya, sekali-kali jangan menunjukkan sikap permusuhan dengan orang itu. Tapi Gusti, kita semua sudah tahu bahwa Arya Kamandanu dan Sakawuni berpihak kepada Lembu Sora. Wah, bagaimana ini? Ya, kita harus bersikap wajar-wajar saja, Ramadeng. Yang penting kita harus tetap mendapat tempat di hati Gusti Prabu. Kalau memang suatu saat nanti Arya Kamandanu dan Sakawuni membuat kesulitan, ya apa boleh buat. Kalau memang dia tetap berpihak kepada Lembu Sora, dia pun harus kita perlakukan sama dengan Lembu Sora. Tapi sekali lagi hati-hati. Jangan gerebak-gerebuk, jangan gerusa-gerusu, jangan bertindak sembarangan.
kalau ingin melakukan sesuatu, rundingkanlah dulu dengan aku. Nah, kukira cukup. Mari sekarang kita temui Gajah Biru di penjara. Mari Gusti, silakan. Dan sama sekali tidak menduga mengapa kami datang mengunjungimu, Gajah Biru. Ya, untuk apa saya harus merasa heran, Gusti Ramapati? Saya sekarang hanyalah seorang tawanan. Saya sudah dianggap sebagai orang yang merugikan negeri Majapahit. Sekarang ini saya tidak dapat berbuat banyak lagi. Saya hanya bisa memandang dinding-dinding tembok penjara ini dari waktu ke waktu. Dan saya sudah pasrah menerima nasib, Gusti Ramapati. Kau tidak perlu merasa berkecil hati, Gajah Biru. Dan hari ini kau boleh merasa lega dan gembira. Hari ini adalah hari keberuntunganmu. Sekarang saya tidak mempersoalkan lagi apakah saya bernasib mujur ataukah sial, Gusti Ramapati. Saya benar-benar sudah pasrah. Saya tinggal menerima nasib. Saya hanya akan merasa gembira jika mendengar berita bahwa keluarga saya tidak kurang suatu apa. Keluargamu tidak mengalami sesuatu apapun juga, Gajah Biru. Kau tidak perlu merasa khawatir. Mereka sehat-sehat saja. Bahkan istrimu, Nyai Gajah Biru, sekarang nampaknya sudah menjadi lebih tabah. Syukurlah kalau begitu. Lalu ada maksud apa gerangan Gusti Ramapati datang mengunjungi saya? Untuk menyampaikan berita gembira kepadamu, Gajah Biru. Ketahuilah, mulai hari ini kau bebas. Kau tidak lagi mencari tawanan. Sang Prabu telah mengampunimu. Kau diperbolehkan bebas dan bertugas seperti biasanya lagi. Maaf, Gusti Ramapati. Apakah ini benar-benar berita untuk saya? Ataukah hanya sekedar olok-olok? Tidak ada orang yang mengolok-olokkanmu, Gajah Biru. Berita ini adalah berita benar. Berita yang sesungguhnya. Kemarin kami baru saja menyelesaikan sebuah pertemuan penting di Balai Paseban Agung. Dalam pertemuan itu kami memutuskan, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, untuk membebaskanmu. Maaf, Gusti Ramapati. Saya masih belum bisa menerima berita ini sebagai sesuatu yang benar. Lihatlah. Lihat tangan-tangan saya masih dirantai dengan kuat. Rawadeng. Iya, Gusti. Lepaskan rantai pengikat Gajah Biru. Baik, Gusti. Nah, Rawadeng segera melangkah dan membuka kunci gembok rantai tawanan. Sementara itu Gajah Biru hanya melihat saja apa yang dikerjakan Rawadeng. Tak lama kemudian, rantai itu pun terlepas dan Rawadeng mencampakkannya ke lantai ruang tahanan. Nah, bagaimana Gajah Biru? Apakah sekarang kau percaya? Ya, barulah sekarang saya percaya, Gusti. Tapi saya masih menyimpan tanda tanya. Mengapa saya tiba-tiba dibebaskan? Apakah tidak ada udang di balik batu, di balik ini semua? Gajah Biru,
Kau tidak perlu menaruh sakwa sangka. Tidak ada udang di balik batu. Sang Prabu sangat mengharapkan agar kita semua sekarang bersatu kembali. Kita bersatu padu untuk membina masa depan Majapahit agar menjadi lebih gemilang. Itulah hasil musyawarah dalam Paseban Agung kemarin. Gusti, kalau begitu saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya merasa sangat terharu mendengar berita ini. Memang seharusnya kita semua bersatu. Mulai sekarang, saya akan berusaha mencampakkan segala prasangka buruk terhadap siapa saja yang menjadi sahabat-sahabat Majapahit. Bagus. Bagus, Gajah Biru. Itu suatu tekad yang bagus. Tapi kau tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Ucapan terima kasih itu lebih tepat kau berikan kepada Arya Kamandanu. Karena Arya Kamandanu lah yang pertama kali mengusulkan agar kau dibebaskan. Semula kami semua kurang setuju. Tapi akhirnya kami menemukan kata sepakat bahwa memang sebaiknya kau dibebaskan. Tentu saja dengan catatan bahwa kau tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun hal-hal yang dapat merugikan negeri Majapahit. Dan kau diharapkan bisa kembali bertugas dan mengabdi kepada Majapahit secara lebih baik. Baik, Gusti Ramapati. Saya berjanji akan mengabdi kepada Majapahit dengan lebih baik. Saya akan memberikan segala-galanya bagi Majapahit. Nah, Gajah Biru, sekarang marilah saya antarkan kau kembali kepada keluargamu. Gajah Biru merasa lega dan gembira. Dia sama sekali tidak menduga akan dibebaskan begitu cepat. Malam harinya, Gajah Biru sudah berkumpul kembali bersama keluarganya. Hadir dalam suasana gembira itu, Lembu Sora, Rekrian Demung Wira, Arya Kamandanu dan Sakawuni. Wajah Gajah Biru menjadi berseri-seri. Sekalipun nampaknya tubuhnya agak kurus, tapi wajahnya membayangkan perasaan nyaman dan segar. Rasanya aku kembali hidup. Rasanya aku kembali bernapas. Lihatlah, Nyai. Pertemuan kita ini yang diliputi suasana kegembiraan juga dihadiri Gusti Lembu Sora, Kakang Demung Wira, Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Semakin bertambah sempurnalah kegembiraanku malam ini. Semula aku mengira kau sudah tidak mungkin keluar lagi dari ruang tawanan, Kakang Gajah Biru. Ya, semula aku juga mengira begitu, Nyai. Tapi Sang Hyang Widi menghendaki yang lain. Kita harus mengucapkan terima kasih atas bantuan Gusti Arya Kamandanu. Sudahlah, Kakang Gajah Biru. Apa yang kulakukan ini hanyalah semata-mata demi persatuan Majapahit. Aku tidak menghendaki yang lain. Gajah Biru pantas berterima kasih padamu, Kamandanu. Sebenarnya bukan aku yang membebaskan Kakang Gajah Biru, Paman Lembu Sora. Gusti Prabu lah yang telah berkenan membebaskannya. Bukankah demikian, Wuni? Benar, Paman Lembu Sora. Kami hanya bisa memohon, tapi keputusan berada di tangan Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tidak mengizinkan, mana mungkin Kakang Gajah Biru dapat dibebaskan? Kalian jangan terlalu merendah begitu. Kalian sudah berani memohon kepada Gusti Prabu. Dan itu merupakan suatu sikap yang cukup berani dan cukup terpuji. Jika Arya Kamandanu tidak memohon agar Gajah Biru dibebaskan, maka kukira sampai saat ini dia masih akan tetap berada di dalam ruangan tahanan. Dan persoalan Gajah Biru pasti akan berlarut-larut dan mungkin dibekukan. Sudahlah, Gusti Lembu Sora. Sekarang Kakang Gajah Biru sudah bebas. Kami merasa gembira dan bahagia dapat berkumpul kembali. Dan kami tidak menginginkan hal-hal yang dapat membuat kami berpisah. Kasihan anak-anak kami yang masih kecil. Kau tidak perlu cemas, Nyi.
suamimu tidak akan memperoleh kesulitan lagi. Kami akan selalu mendampingi suamimu. Jika ada sesuatu yang kurang beres, cepat laporkan padaku. Dan kita semua akan memecahkan persoalan bersama-sama. Oh ya, sejak tadi aku tidak mendengar suara Demung Wira. Mengapa kau diam saja, Demung Wira? Ayolah kita ikut bergembira bersama Gajah Biru dan keluarganya. Sebenarnya saya masih memiliki ganjalan sedikit, Gusti Lembu Sora. Iya, saya heran mengapa Gusti Ramapati dan kaki tangannya sekarang sikapnya berubah. Saya khawatir justru hal itu ada udang di balik batunya. Seketika ruangan seram di depan rumah kediaman Gajah Biru menjadi senyap. Kata-kata Demung Wira kedengaran aneh dalam suasana gembira itu. Dan Lembu Sora nampaknya kurang menyukai apa yang baru saja diucapkan orang kepercayaannya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.